Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1, halaman 186 hingga 187, soal nomor 4 dan 5. Disimak ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 4, titik P, Q, dan R berturut-turut berkoordinat di 0,2, 5,0, dan 3,4. Ini titik P, ini titik Q, di sini titik R. Perintahnya yang A, garis L1 memiliki kemiringan yang sama dengan garis PQ dan melalui titik R, tentukan persamaan garis L1. Yang B, garis L2 berkemiringan 2 melalui titik R dan memotong sumbu Y di S. Perintahnya di sini I, tentukan persamaan garis L2, oke. Yang II, tentukan koordinat titik S. Nah, di sini untuk mengerjakan soal nomor 4, Kak Sari sudah menyalin gambar titik P, Q, dan R pada bidang koordinat punya Kak Sari sendiri. Kayak gini ya, P-nya 2,0, Q-nya 5,0, dan R-nya 3,4 itu di sana. Nah, kemudian tadi katanya garis L1 itu sejajar dengan garis PQ. Berarti kalau sejajar, kemiringan garis L1 nanti itu sama dengan kemiringan garis PQ. Nah, kita lihat dulu kemiringan garis PQ itu berapa. Kemiringan disimbolkan dengan M kecil ya. Untuk kemiringan PQ, caranya kita harus berjalan dari Q menuju ke P. Rutenya sini, kalau dari Q ke P itu harus ke atas dulu. Ke atas berapa langkah ini? 1, 2 langkah. Tulis per. Nah, kemudian dari sini harus belok ke kiri ya. Nah, kalau ke kiri itu nanti harus ditandai dengan negatif. Nah, berapa langkah ini? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 langkah. Berarti negatif 5. Maka kemiringan garis PQ adalah 2 per negatif 5. Atau boleh ditulis negatif 2 per 5. Berarti kemiringan garis L juga sama ya dengan negatif 2 per 5. Dan dia melalui titik R. Berarti nanti kurang lebih kalau digambarkan itu seperti ini deh. Ini kemiringannya sama. Jadi dua garis yang sejajar. Nah, ini ya di sini. Miringnya kurang tepat, tunggu Kak Sari benahin. Nah, kalau mau gambar yang tepat caranya gini dek, dari titik R ini kita bergerak juga kayak gini langkahnya, 2 ke atas terus belok 5 ke kiri. Yuk, 1, 2, ini 2 ke atas terus belok 5 langkahnya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berhentinya di sini kan. Nah, titik ini kita hubungkan dengan titik R. Ini pasti benar, nanti kemiringannya pasti sama gitu. Ya, gitu ya. Ini adalah garis L1. Ini kalau digambar, tapi kita nggak disuruh gambar kok. Kita hanya disuruh menentukan persamaan garis L1 ini. Ya udah, berarti garis L1 M-nya atau kemiringannya juga sama ya, yaitu negatif 2 per 5 dan melalui titik R. R tadi koordinatnya 3,4. Nah, dua modal ini kita gunakan ya untuk menentukan persamaan garis lurus L1. Yuk kita pindah ya. Ini dia, udah Kak Sari catat informasinya. Persamaan garis L1 dengan kemiringannya negatif 2 per 5 dan melalui titik R 3,4 adalah, langsung masukkan rumusnya. Rumusnya Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Dimana X1 Y1-nya yang ini, yang dilaluinya. Yuk, sekarang nih Y-nya kita tulis dikurangi Y1-nya adalah 4 sama dengan M-nya di sini negatif 2 per 5 dikali dengan X-nya terus dikurangi X1. X1-nya ini X1 ya, X1-nya 3. Oke, tinggal dikerjakan aja. Y dikurangi 4 sama dengan ini dikalikan ya, negatif 2 per 5 kali X itu negatif 2 per 5 X, negatif 2 per 5 kali negatif 3, negatif kali negatif positif, 2 per 5 kali 3 itu 2 nya dikali 3, 6 per 5, kayak gitu, berarti 6 per 5. Nah, sekarang di sini yang ada variabel dengan yang ada variabel ini Kak Sari jadikan satu ke sebelah kiri dulu, yang konstanta dengan yang konstanta ya. Yuk, ini Y. Nah, ini negatif 2 per 5X. Kalau dipindah ke sini menjadi positif ya, 2 per 5
X. Ini positif 6/5-nya tetap. Nah, negatif 4 Kasari bawa ke sini ya. Tadinya tandanya negatif, kalau dipindah ke sini menjadi positif. Berarti positif 4. Positif 4 itu nulisnya boleh 4 saja, nggak usah pakai tanda positif. Kemudian ini Y ditambah 2/5X-nya tetap sama dengan, yuk 4 ditambah 6/5 berapa? Ya 4, 6/5, gitu aja dulu nggak apa-apa. Toh ini mau kita rubah menjadi kepecahan biasa ya. 4, 6/5, gini caranya, 5 kali 4, 20. 20 tambah 6, 26/5. Berarti ini 26/5. Nah, 11 ini tetap Y tambah 2/5X. Oke. Nah, agar cantik ya, ini kedua ruas akan Kak Sari kalikan dengan 5. Nanti jadinya nggak ada pecahan-pecahannya lagi gini ya. Y dikali 5 adalah 5Y ditambah 2/5X dikali 5, itu pernya hilang, tinggal 2X saja. Sama dengan 26/5 kali 5, pernya hilang, tinggal 26 saja. Nah, sudah, sebenarnya ini sudah persamaan garis lurus. Kalau mau dipindah ruas semuanya ke sebelah kiri boleh, menjadi 5Y ditambah 2X nih. 26-nya kan positif, pindah ke sini menjadi negatif 26. Sama dengannya, karena ini penghuninya sudah dipindah, berarti sini jadi kosong. Udah, jadi 4A persamaan garis L1-nya adalah 5Y tambah 2X kurangi 26 sama dengan 0. Gitu deh ya. Oke, ditulis yang rapi ya, yang betul sambil dipahami. Nah, kalau sudah, ini sekarang kita berlanjut ke soal yang B. Yuk. Oke, yang B, garis L2-nya berkemiringan 2 melalui titik R. Oke, ini kita lihat pada gambar. Garis L2 intinya dia berkemiringan 2 dan melalui titik R. Berarti kita bergerak aja dari titik R ini yang kemiringannya 2. Kemiringan 2 itu berarti M itu sama dengan 2. 2 itu artinya adalah 2/1. Ya kan, 2/1 itu ya 2 dibagi 1 ya 2 gitu. Nah, ini berarti langkahnya gini, 2 langkah ke atas, kemudian belok 1 langkah ke kanan. Karena dia satunya ini positif, tidak ada tanda negatifnya, berarti ke kanan. Ya, 2 langkah ke atas, belok 1 langkah ke kanan. Dari titik R ini ya, yuk 2 langkah ke atas, 1, 2, kemudian belok 1 langkah ke kanan, 1, berarti di sini. Nah, satu titiknya lagi di sini, tinggal kita tarik garis lurus aja dari 2 titik itu. Ya, nih. Nah, inilah garis L1. L2 ya, yang kemiringannya adalah 2, M-nya sama dengan 2. Nah, dari dua informasi ini tadi titik R ya, titik yang dilaluinya 2,3 tadi. Kok 2,3 deh, 3,4. Kemudian M-nya sama dengan 2 tadi gitu ya. Nah, dari dua informasi ini kita tentukan dulu aja persamaan garis L2 seperti yang soal pada A tadi ya. Nanti kalau sudah ketemu persamaannya L2-nya, baru kita tentukan koordinat titik S-nya. Langsung saja ya, seperti ini. Nih, kita tulis datanya lagi ya, kayak gini. Persamaan garis L2 yang kemiringannya 2 dalam kurung M sama dengan 2 dan melalui R 3,4 adalah rumusnya kayak tadi, Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Y1 X1-nya ini ya, di sini X1 dan Y1. M-nya ini 2. Masukkan Y kurangi Y1-nya adalah 4 sama dengan M-nya adalah 2 dikali X kurangi X1-nya adalah 3. Oke, kita buka kurung yang di sini. Y dikurangi 4-nya tetap dulu. 2 dikali X adalah 2X. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, dari sini Kak Sari mau pindah, Y-nya tetap, yang dipindah ini positif 2X bawa ke sini menjadi negatif 2X, negatif 6-nya tetap, yang Kak Sari pindah negatif 4 taruh ke sini menjadi positif 4 ya. Positif 4 boleh ditulis 4 saja. Sehingga Y kurangi 2X sama dengan berapa, Dek? 4 dikurangi 6 itu negatif 2. Kayak gini ya. Nah, sebenarnya ini sudah persamaan garis lurusnya loh.
Oke, sudah persamaan garis lurusnya. Y kurangi 2X sama dengan negatif 2. Kalau mau dirubah bentuk kayak tadi boleh. Menjadi gini. Y kurangi 2X. Nah, negatif 2-nya bawa ke sebelah kiri sama dengan ini. Tandanya berubah menjadi positif ya. Positif 2 sama dengan 0. Oke, ini berarti sudah terjawab. Persamaan garis L2-nya adalah Y kurangi 2X plus 2 sama dengan 0. Ini poin yang I. Nah, sekarang untuk poin yang II, nih, tentukan koordinat titik S. Kalau kita lihat gambar tadi, sebenarnya koordinat titik S itu sudah terlihat deh. Ini, Kak Sari perkecil dikit biar kamu kelihatan ya. Ini nih, nah titik ini. Titik yang memotong sumbu Y itu yang dilewati oleh garis L2 itu ya titik di sini. Nih, titik ini kan. Nah, ini dia berada pada garis ya, pada sumbu Y ya. Ini koordinatnya berapa, koma berapa? X-nya 0. Kemudian turun itu berarti Y-nya ya. Y-nya adalah negatif 2. Sebenarnya kita udah tahu koordinat titik S yaitu 0, negatif 2. Tetapi kalau menggunakan rumus caranya seperti ini. Kita tulis dulu ini persamaannya dari sini ya, kita ulangi. Y kurangi 2X tambah 2 sama dengan 0, memotong sumbu Y di titik S ya, di titik S. Nah, maka persamaan atau koordinat titik S adalah berapa, koma berapa, kan gitu. Tadi sebenarnya kita udah tahu jawabannya adalah 0, negatif 2. Nah, cara menghitungnya kalau tidak menggunakan gambar gimana? Gini, memotong sumbu Y itu itu syaratnya X-nya itu pastilah diganti dengan 0 ya. Memotong sumbu Y, ingat X-nya harus diganti dengan 0. X yang mana? X yang pada persamaan ini. Jadi ini kita tulis lagi, Y dikurangi 2X ditambah 2 sama dengan 0. Y dikurangi 2 kali X-nya diganti dengan 0 gitu, ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian Y dikurangi 2 kali 0 adalah 0, terus ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga Y ini negatif 0 ditambah 2. Nah, negatif 0 ditambah 2 itu ya tetap positif 2 ya, sama dengan 0 ya kan. Negatif 0 itu kan tidak berdampak apa-apa ya, min 0 tambah 2 itu ya positif 2. Berarti Y ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kalau mau menghitung Y-nya saja sama dengan 0, ini positif 2 bawa ke sini deh, menjadi negatif 2. 0 dikurangi 2 berapa? Ya, negatif 2 gitu. Y sama dengan negatif 2. Intinya kalau X-nya 0 nih, maka ketemu nilai Y-nya adalah negatif 2. Dan inilah koordinat titik S ya, yaitu 0, negatif 2 ya. Kita sudah jawab dan kita juga sudah lihat pada gambar tadi. Memang dia melalui titik S2 yang memotong sumbu Y-nya. Gitu. Jelas ya? Disalin, nah dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Yuk. Nomor 5, cocokkan setiap persamaan garis lurus di A yang ini ya dengan kemiringan di B yang di sini. Kemudian titik potong sumbu Y di C yang di sini dengan gambar grafik di D. Gambar grafiknya sampai di halaman 187. Intinya kita kerjakan dulu, kita disuruh mencocokkan yang ada di A ini dengan yang di B dulu ya. Nih, persamaan garis lurus di A dengan kemiringan di B. Maksudnya apa? Misalnya yang I. I ini persamaannya Y sama dengan X kurangi 3. Nah, kemiringan yang cocoknya yang mana? Kayak gitu. Terus yang II, Y sama dengan 3X kurangi 1. Kemiringannya yang cocoknya yang mana? Gitu ya, Dek ya. Oke, kita langsung aja kerjakan untuk nomor 5. Di sini lihat dulu Y sama dengan X kurangi 3. Kalau mau menentukan kemiringan itu cara paling gampang itu kita rubah semua bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan MX plus C. Nanti kemiringannya itu adalah koefisiennya X atau huruf M-nya ini. Nah, punya kita yang I ini bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C. Ini X-nya ada, C-nya ada, yaitu negatif 3. Nah, M-nya berapa dong, Kak? Karena di depan X ini tidak tertulis angka berapapun, berarti sebenarnya ini ada angka 1. Nih, Y sama dengan MX
plus C. C-nya boleh negatif memang ya. Nah, sehingga di sini sudah terlihat M-nya adalah angka satunya itu. Selesai. Jadi untuk persamaan yang I, M-nya adalah 1. Maka yang A ini pasangannya yang I ini pasangannya dengan IV. Nih, kalau Kak Sari tarik garis ala anak-anak TK gitu ya. Nah, sekarang coba yang II. Yang II, Y sama dengan 3X kurangi 1. Nah, ini juga enak. Ini sudah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ya, ini Y-nya sama dengan ini M X, nah C-nya adalah negatif 1, berarti sudah jelas juga M-nya adalah angka 3 itu ya, berarti M sama dengan 3 gitu. Untuk yang II gampang, kita cari ya 3, berarti di sini. Nah gitu ya, jadi II pasangannya dengan III. Kemudian yang III di sini 2Y kurangi X sama dengan 2, yuk. 2Y kurangi X sama dengan 2. Nah, ini belum sama dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti kita rubah dulu. Cara merubahnya, 2Y-nya tetap di sini. Kemudian negatif X kita pindah ke sini ya, menjadi apa? Positif X. Positif X itu boleh ditulis X saja. Terus ini ada angka 2, 2-nya ini positif ya, karena dia tetap di sini berarti ya tetap positif 2. Kak, ini nggak ada tandanya, kok sini jadi ada tandanya? Iya, kalau penulisannya di belakang, tandanya itu wajib ditulis. Kalau ini kan dia penulisannya di depan ya, jadi positif 2 itu boleh ditulis 2 aja. Tapi kalau di belakang sesuatu harus ada tanda positifnya, gitu. Nah, 2Y sama dengan X plus 2, ini kita rubah 2Y-nya agar menjadi Y saja. Agar 2Y menjadi Y, ini kedua ruas kita bagi aja dengan 2. Ya, 2Y dibagi 2 menjadi Y saja. Sama dengan X dibagi 2, ya X per 2. X per 2 itu boleh deh ditulis X per 2 dulu gini. Ditambah 2 dibagi 2 juga. 2 bagi 2 adalah 1. Nah, ini sebenarnya sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. Tetapi seperti tidak terlihat M-nya. Nah, karena bentuknya per 2 gini. Kalau gitu Kak Sari rubah menjadi Y sama dengan X per 2 itu. Di depan X itu sebenarnya ada angka 1 ya. Nah, 1X per 2. Nah, 1 per 2-nya boleh ditulis gini dek. Nah, gitu ya. Jadi X per 2 itu boleh ditulis 1 per 2X. Terus plus satunya sih tetap. Sehingga sudah terlihat M-nya adalah yang ini. Berapa itu? 1 per 2 ya. Tulis di sini M sama dengan 1 per 2. Nah, kita cocokkan. Untuk yang III, M-nya 1 per 2 yang di sini. Nah, terakhir yang IV tentulah kemiringannya pasti negatif 2 ini ya. Nah, kan udah terakhir pasangannya tinggal itu aja. Kalau untuk membuktikannya boleh yang IV. Tulis dulu 2X tambah Y kurangi 3 sama dengan 0. Yang kita biarkan tetap di sebelah kiri, Y-nya saja. Sama dengan 2X-nya pindah ke sana, dari positif 2X menjadi negatif 2X. Negatif 3-nya juga bawa ke sini aja, dari negatif 3 menjadi positif 3. Gitu. Nah, ini sudah Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya sudah kelihatan, yaitu angka negatif 2. M sama dengan negatif 2. Ya, toh udah kita pilih tadi di sini. Oke, nih kemiringannya negatif 2. Sudah, jadi mencocokkan antara yang A dengan yang B sudah selesai ya. Sekarang tugas kita mencocokkan dari yang C di sini dengan gambar pada D. Yuk. Langsung saja untuk mencocokkan titik potong sumbu Y yang ada di C ini, lihat selalu X-nya diganti dengan 0 ya. Nanti kalau yang ini X-nya diganti 0, ternyata dapat Y-nya adalah 3. Kayak gitu. Nah, kalau ini X-nya diganti 0, Y-nya adalah 2. Coba langsung aja kita lihat pada gambar I dan II. Untuk gambar yang I dulu, kalau X-nya diganti 0, Y-nya ketemunya adalah ini di sini. Berapa ini? 2. Berarti pasangan D yang gambar I itu adalah di sininya, di C-nya adalah II ya. Ini Kak Sari sudah nulis biar enak kita ya.
Jadi, II pada C 0,2 itu pasangan gambarnya adalah yang I pada bagian gambar D, gini. Oke, Kak Sari ulang ya. Berarti enaknya lihat gambarnya dulu, baru lihat di C-nya gitu ya, Dek ya. Pada gambar dulu deh. Kalau X-nya 0, ternyata di sini Y-nya adalah 2. Berarti ini kan titiknya 0,2. Mana 0,2? Ini II. Oke, jadi 0,2 itu pasangannya adalah gambar yang I pada D. Jelas ya sayang ya. Atau dibalik, gambar I yang D, gambar nih I kan, yang D gambarnya I, pasangannya adalah 0,2. Oke, lanjut. Untuk gambar yang II pada D ya. Di sini kalau X-nya 0, ternyata Y-nya berapa? Lihat aja. Ternyata Y-nya 3, maka koordinat di sini adalah 0,3. Oke, berarti kita cari yang 0,3. Ini 0,3. Sehingga gini, 0,3 ini dipasangkannya dengan gambar yang II. Oke, tarik garis aja. Dah, gitu. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang III dan IV pada bagian D. Itu ada di halaman 187-nya. Yuk. Nah, di sini gambar yang ketiga ya, III. Kalau X-nya 0, ternyata Y-nya berapa, Dek? Ini ya, negatif 2. Berarti ini koordinatnya 0, negatif 2. Mana 0, negatif 2? Ini dia, 0, negatif 2. Kak Sari hubungkan ya, kayak gini. Tuh, dengan gambar yang ketiga. Terakhir, tentu saja gambar keempat hubungannya dengan 0, negatif 3 ya. Kita lihat di sini, kalau X-nya 0, ternyata Y-nya adalah betul negatif 3. Ya, berarti koordinatnya ini adalah 0, negatif 3. Itu untuk gambar yang keempat tuh. 0, negatif 3 nyambungnya sama gambar keempat atau IV. Udah selesai. Gini. Nah, sesuai janjinya Kak Sari, kali ini bahasnya soal nomor 4 dan 5 aja ya. Nomor 6-nya nggak usah Kak Sari bahas sekarang. Nanti Kak Sari buatkan di video yang lain insya Allah. Nah, untuk kalian yang belum gabung di grupnya Kak Sari atau mau sapa Kak Sari, boleh chat aja ke nomor 081 456 10 9870. Kalau ini kalian WA Kak Sari kemudian di sana sedang tidak aktif atau harus mengundang dulu, itu sebenarnya aktif ya Dek ya. Tapi kayak gini nih, kalau HP-nya sedang Kak Sari pakai untuk rekaman, otomatis kan internetnya dimatikan, makanya kalian tidak bisa chat. Tapi nanti setelah Kak Sari aktifkan lagi pasti masuk kok chatnya kalian itu. Tenang aja, nggak usah dihapus, nggak apa-apa, ditunggu aja. Setiap chat yang masuk ke Kak Sari balas. Sejauh ini gitu, semua chat yang masuk ke Kak Sari balas, asalkan bahasanya kalian sopan ya. Kalau yang bahasanya nggak sopan, Kak Sari males jadi nggak dibuka ya. Oke, langsung aja chat ke sini, kita kenalan ya, ngobrol-ngobrol. Dan kalau yang mau gabung di grup juga bisa, nanti Kak Sari bantu cara masuk ke dalam grupnya, gratis kok, tenang aja. Oke, sudah dulu Kak Sari mau undur diri dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.